itikaf di masjid seumur hidup gak pernah. Allah yang kasih kekuatan kita bisa di bulan Ramadan ini yang tadinya gak dengan Quran dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia rasanya bisa bersua kembali dengan sahabat semuanya di channel Lembar Islam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho memberikan kita karunia kesehatan yang sempurna serta dimudahkan segala urusan kita dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Pendidikan dalam keluarga adalah pondasi penyematan karakter yang kuat untuk pembentukan kepribadian seorang anak. Dari sanalah awal sebuah warna perilaku bermula. Kurang lebih demikian gambaran dalam kisah kali ini. Al-Khansa binti Amru, ibunda para syuhada. Ketaatan seorang hamba kepada ibu adalah ketaatan yang hanya bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kemuliaan seorang anak yang bisa membahagiakan ibunya. Namun tentu lebih besar lagi jika seorang anak bisa mengamalkan perintah Allah disertai ridho sang ibu. Sebaik-baik kisah tentang keridhaan seorang ibu ada pada keluarga Al-Khansa binti Amru. Sosok sahabiah yang mempersembahkan keempat anaknya sebagai syuhada. Ia digelari ibunda para syuhada. Tiadalah anak-anaknya bersemangat menyebut syahid jika bukan karena didikan Al-Khansa. Al-Khansa lahir pada zaman jahiliyah kaum Quraisy. Ia tumbuh besar di tengah kalangan suku Arab Bani Mudhar. Khansa digambarkan sebagai seorang yang mulia, murah hati, tenang, pemberani, dan jujur. Ia juga memiliki kelebihan lain, yakni bersyair. Syairnya indah seperti jiwanya, kata-katanya menghujam seperti tekadnya. Dalam sebuah riwayat lain, sahabat Adi bin Hatim dan saudarinya Safanah binti Hatim datang ke Madinah dan menghadap Rasulullah. Adi berkata, "Ya Rasulullah, dalam golongan kami ada orang yang paling pandai dalam bersyair, orang yang paling murah hati, dan orang yang paling pandai dalam berkuda." Mendengar hal itu, Baginda meminta Adi bin Hatim menyebutkan namanya. Adi bin Hatim pun menyebutkan orang-orang itu. Yang paling pandai bersyair adalah Umru'ul Qais bin Hujr, dan orang yang paling pemurah hati adalah Hatim At-Tai ayahku. Sedangkan yang paling pandai berkuda adalah Umru bin Ma'dikariba. Seketika Rasulullah menukas nama-nama yang disebutkan Adi bin Hatim. Kemudian Baginda bersabda, "Apa yang telah engkau katakan itu salah, wahai Adi bin Hatim. Orang yang paling pandai bersyair adalah Al-Khansa binti Amru, dan orang yang paling murah hati adalah Muhammad Rasulullah, serta orang yang paling pandai berkuda adalah Ali bin Abi Thalib." Kemampuannya bersyair pun diakui oleh banyak sahabat Rasulullah. Jarir radhiyallahu an pernah ditanya oleh seseorang, "Siapakah yang paling pandai bersyair?" Jarir pun berkata, "Kalau tidak ada Al-Khansa, tentu aku." Bakatnya sebagai seorang penyair sangat mumpuni. Begitupun kasih sayang terhadap suami dan keempat anaknya yang tiada tara. Muslimah yang memiliki nama lengkap Tumador binti Amr bin Suraid bin Usayyah As-Sulamiyah menikah dengan Rawahah bin Abdul Aziz As-Sulami. Dari pernikahan itu ia mendapatkan 4 orang anak laki-laki. Kasih sayang dan ilmu yang berlimpah ia berikan kepada anak-anaknya, sehingga keempat anaknya menjadi pahlawan Islam yang tersohor. Keempat anaknya wafat sebagai syuhada pada perang Qudisiyah. Sebelum peperangan dimulai, terjadi perdebatan yang sengit di rumah Al-Khansa. Keempat putranya saling memperebutkan kesempatan untuk ikut berperang melawan tentara Persia. Mereka juga berdebat tentang siapa yang harus tinggal di rumah bersama ibunda mereka. Satu sama lain saling tunjuk-menunjuk untuk tinggal di rumah bersama ibunya. Keempatnya memiliki keinginan besar untuk melawan musuh. Pertengkaran itu pun terdengar oleh Al-Khansa dan mengumpulkan semua anak-anaknya. "Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan dan berhijrah dengan kehendak sendiri.
Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kalian adalah putra-putra dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan yang sama, ujarnya. Tidak pantas baginya untuk mengkhianati ayahanda dari keempat anaknya, ataupun membuat malu paman mereka, atau mencoreng tanda di kening keluarganya. Jika kalian melihat perang di jalannya, sing-singkanlah lengan baju kalian dan berangkatlah. Majulah hingga barisan depan, niscaya engkau akan mendapatkan pahala di akhirat, tempatnya di negeri surga. Ia pun memberikan ridho bagi keempat anaknya untuk berjihad. Berangkatlah kalian dan bertempurlah hingga syahid menjemput kalian. Keempatnya pun bergegas menuju medan perang. Mereka saling berjuang melawan musuh-musuh Allah dan berhasil membunuh banyak pasukan Persia. Pada akhirnya syahid datang dan menjemput mereka. Al-Khansa mendengar syahid keempat anak-anaknya, namun bukanlah air mata yang mengalir deras dari matanya, melainkan binaran tanda syukur, dan ia berkata, Alhamdulillah yang telah memuliakanku dengan syahidnya putra-putraku. Semoga Allah segera menjemputku dan mempertemukan aku dengan mereka dalam naungan rahmatnya di Firdausnya yang luas. Keikhlasan dirinya sebagai seseorang yang mengandung anak-anaknya selama 9 bulan dan tak tertandingi nilainya. Doanya untuk dipertemukan dengan keempat putranya yang syuhada pun datang. Ia wafat pada masa permulaan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian kisah singkat ini, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.